Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 여러분 안녕하세요. 그동안 어떻게 지냈어요? 잘 계시지요? 코로나 때문에 우리가 어디에 계시는지 좀 힘들지만 제가 여러분은 지금은 잘 계시지를 믿습니다. 그리고 저번에 제가 말씀했던 대로 줌을 대신 비디오를 만들어 드렸는데 너무 늦어서 정말 죄송합니다. 자, 여러분 이제 우리 공부 시작해볼까요? Teman-teman apa kabarnya nih? Semoga dimanapun teman-teman berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya meskipun tahu sendiri dimanapun kita berada tidak terlepas dari yang namanya corona ya. Agak kurang nyaman gitu. Tapi saya yakin, saya percaya bahwa dimanapun teman-teman berada dalam kondisi sehat walafiat. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa sebagai pengganti belajar kita lewat Zoom, saya akan membuatkan sebuah video ya, maksudnya agar teman-teman bisa mengulang video jika diperlukan ya. Maka saya bikinkan video ini. Meskipun agak terlambat, saya harap teman-teman bisa memakluminya ya. Nah, 오늘은 뭘 배울까요, 우리가? Hari ini kita akan belajar tentang apa? Kita akan belajar tentang perkenalan diri nih. 자기소개 ya. Nah, kita akan mengenal berbagai negara, dalam bahasa Korea tentunya nara atau kukjok. Lalu juga kita akan mengulang meskipun ada di modul ya, mengenai 직업 atau profesi. Lalu kita juga akan belajar mengenai insa. Insa tuh greeting ya. Bagaimana kalau bertemu. 만나요. 어떻게 만날 때 어떻게 인사해야 하는지 그것도 공부해보고 만날 때 saat bertemu atau saat berpisah. Saat berpisah gimana insanya. Terus juga kalau misalnya berkenalan, tadi yang jagisoge ini akan belajar. Lalu kemudian kita juga akan masuk ke munbob ya, mulai belajar munbob. Munbob itu apa? Munbob itu adalah grammar atau tata bahasa. Baik, kita akan belajar 3 hal ini ya. Nah, silakan saya percaya teman-teman di sana sambil menyimak video ini juga teman-teman sambil bawa modul juga buku tulis ya. Cek. Lalu juga ada buku tulis. Ini sama-sama cek ya. Aduh, jamsiman. Udah ya, silakan disalin dulu ini yang saya tulis di sini. Nah, mungkin nanti suatu saat ada teman-teman yang nggak sengaja nih lihat video ini ya, terus tiba-tiba kepencet gitu ngeklik. Nah, kok ini nggak ada ininya sih, nggak ada latinnya. Terus kenapa nggak ditulis arti dalam bahasa Koreanya? Ini memang pertemuan keempat ya, ketiga keempat. Karena kita sebelumnya ada grup di via WhatsApp, terus belajarnya lewat Zoom. Karena mulai pertemuan ketiga tuh ada beberapa yang nggak bisa ya, rata-rata kebanyakan nggak bisa. Makanya saya berpikir gimana caranya biar teman-teman bisa ikut materinya gitu loh ya, sambil menyimak. Terus juga bisa diulang-ulang. Ya udah, saya coba bikin video ya, meskipun masih ala kadarnya. Semoga teman-teman bisa mengikuti. Terus bagi teman-teman lain nih yang nggak ikut grup di WA, itu nanti insya Allah ke depan saya akan bikin video pelan-pelan gimana
belajar ya, maksudnya dari awal gimana caranya menyusun huruf Korea. Huruf Korea tuh kalau nulis gimana caranya, saya akan bikinkan. Nah, tapi sementara ini saya bikin video belajar bahasa Korea ini dari setelah belajar yang dasarnya gitu, mulai ke percakapan dan juga ke masuk belajar tata bahasa seperti itu. Bagaimana teman-teman? Sudah ya menulisnya? Kalau sudah, saya hapus nih videonya. Yuk kita mulai ya, masuk. Nah, kita akan mulai berkenalan ya, bagaimana caranya kita memperkenalkan diri. Tapi sebelumnya saya akan menulis beberapa nama-nama negara yang ada di dunia ini dalam bahasa Korea. Nara. Nara itu artinya, maaf tulisan saya jelek banget. Nara artinya country ya, atau negara. Nah, di sini ada banyak nih, seperti teman-teman tahu sendiri ya, di dunia kan banyak negara-negara ya. Ini ada beberapa negara yang akan saya tulis. Yang pertama adalah Dokil. Dokil itu Jerman. Silakan sambil ditulis ya teman-teman. Terus ada Rusia atau Rusia. Lalu ada Spain, Spanyol. Lalu ada Yongguk. Yongguk itu artinya Inggris. Nih. Nah, kalau teman-teman lihat nih ada Yong. Nih ya. Ada Guk. Nah, ini tuh Guk itu artinya negara. Kayak misalnya Korea kalau bahasa Koreanya apa? Hanguk ya. Ini Korea. Terus ada apa lagi? Turki. Ini ada banyak lumayan nih. Prancis. Terus ini teman-teman udah semua belum nih? Kalau sudah, saya langsung hapus nih, biar semuanya saya sampaikan gitu. Saya hapus dulu ya. Tadi baru sampai mana? Prancis. Sekarang ada Finland. Salah. Finlandia. Terus ada Yordania ya. Terus ada Egypte, Mesir, Ghana. Ada kan ya negara Ghana? Terus ada Nigeria. Terus ada apa lagi nih? Nepal, negara Nepal. Terus ada 6 Afrika. Nih, Afrika Selatan. Terus ada Malaysia.
Malaysia. Udah belum teman-teman? Silakan sambil diikuti ya. Nih, karena saya yakin sebetulnya teman-teman tuh udah pernah belajar kan sebelumnya. Jadi saya lihat waktu kita belajar di Zoom itu udah pada pintar gitu. Ini tinggal mengulang aja ya. Baik, saya hapus dulu. Terus ada apa lagi? Miguk belum ya? Tadi nomor berapa sih? Oh ya, Jungkook juga belum. Jungkook itu Cina. Lalu ada Indonesia. Ini Indonesia. Lalu ada Indo. India. Nah, ini kadang orang Korea tuh suka ketuker antara Indonesia dan Indo. Karena kan mirip-mirip ya. Jadi kadang orang, kalau misalnya kita bilang Indonesia, oh Indo. Jadi saya selalu jelasin, bukan, Indo itu beda gitu ya. Soalnya suka keluar gitu. Kalau kita kan Indonesia gitu kan. Terus ada apa lagi? Ilbon. Jepang. Lalu ada Teguk. Thailand. Lalu ada Hoju. Hoju udah belum ya tadi? Australia. Lalu ada Kanada. Kanada. Lalu ada juga Brazil. Brazil. Silakan teman-teman disalin ya. Oh ya, ini Filipina belum. Jelek banget ini tulisan saya. Filipina ya. Nah, ini tuh real. Filipina. Kalau sudah saya hapus lagi ya. Nah, baik, itu tadi beberapa nama-nama negara. Sekarang kita akan masuk ke profesi atau job. Maaf, jelek. Atau profesi. Ada apa aja nih? Yuk kita cari tahu yuk. Di sini ada Hwesawon katanya. Ini profesi ya, job. Terus Hwesawon tuh artinya karyawan. Karyawan kantor ya. Terus ada Sonsengnim. Atau guru. Terus ada Hakseng. Ini murid. Terus ada apa lagi? Eisa. Eisa itu artinya dokter. Terus ada Koki Yorisa. Ini artinya koki ya. Terus ada Gunin. Gunin artinya tentara. Terus ada apa lagi nih? Beu. Artinya artis ya. Apalagi Jubu. Jubu juga profesi loh ya, IRT, ibu rumah tangga. Terus ada Gija, reporter. Apalagi nih yang ingin teman-teman tanyain? Oh iya, Gyeongchal.
Udah ini belum? Kalau sudah saya hapus ya. Terus ada Gyeongchal. Kayak ini kayaknya kalau lihat di modul salah ya nulisnya. Ini Gyeongchal tuh pakai kyo. Saya ulangi lagi. Aduh, kok jelek sih. maaf. Ini polisi. Terus ada apa lagi ya? Atlet. Sonsu. Terus ada supir, gisa, supir, dan lain-lain. Deng itu artinya etc. atau dan lain-lain. Silakan ditulis ya. Nah, baik, itu tadi beberapa jenis pekerjaan dan negara. Lalu kemudian baik teman-teman, masuk ke bagian kedua, insamal atau salam. Nih ada beberapa insa yang bisa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalnya kalau teman-teman berbuat salah nih ya, biasanya bilang maaf gitu kan ya. 죄송합니다. 죄송합니다. Silakan diikuti ya, diikuti sambil ditulis. 죄송합니다. 죄송합니다. Artinya mohon maaf. Terus kata orang yang dilawannya bilang, oh tidak apa-apa, 괜찮습니다. 괜찮습니다. Atau no problem, tidak apa-apa. 괜찮습니다. 괜찮습니다 atau 괜찮아요 gitu ya. 죄송합니다, 죄송해요 atau 괜찮아요. 괜찮아요, tidak apa-apa. Ada lagi, 미안합니다 atau 미안해요. 미안합니다 atau 미안해요. Ini juga sama, maaf. Terus ada lagi, kalau misalnya teman-teman mau berpisah nih ya, 헤어질 때 gini, 안녕히 가세요. Selamat jalan katanya. Kata kita misalnya ya. 안녕히 가세요. Nih, kalau misalnya kita mau pamit nih, ini misalnya kita ada di rumah ya. Atau nanti dulu, ini silakan teman-teman salin dulu ya. Habis itu saya akan menjelaskan ini, soalnya di bagian ini agak sedikit ribet ya. Harus dijelaskan lebih detail. Silakan di save dulu. Kalau sudah saya hapus nih ya. Saya anggap sudah, saya hapus ya. Nih. 헤어질 때 saat berpisah nih. Nih. 안녕히 가세요. Ini kata orang yang mau pergi ya.
Annyeonghaseyo. Terus ini kata orang yang pergi. Terus kan ada orang yang tinggal, misalnya kita mau pamitan nih ke teman kita belum pulang atau teman kita diem di tempat ya. Salah, kayaknya kebalik. Maaf. Annyeonghaseyo. Nih. Atau nah, misalnya nih ya, kita mau pamitan nih. Annyeonghaseyo. Nih, selamat jalan. Kata misalnya kita mau pamit nih ya. Terus kata orang yang diem di tempatnya, Annyeonghaseyo. Nih, selamat jalan atau jalgayo. Nih, jalgayo. Kok malah pakai gini ya? Jalgayo. Ini juga sama artinya selamat jalan. Terus kata orang yang jalannya, misalnya teman-teman yang pergi ya, Annyeonghaseyo, selamat tinggal gitu kan. Nah, ini selamat tinggal, geseo teh kan isoyo ya. Dari kata isoyo tuh diem di tempat gitu loh. Selamat tinggal gitu kan. Nah, nanti kata orang yang diem di tempatnya tuh Annyeonghaseyo, jalgayo gitu ya, selamat jalan. Nah, gimana kalau misalnya teman-teman sama-sama pergi nih, tapi berpisah ya. Misalnya si A rumahnya di sini, si B rumahnya di sini, ini A, ini B. Nah, ini berpisah di sini nih. Si A mau ke sini, si B mau ke sana gitu ya. Nah, pas di sini dua orang ini kan berpisah. Nah, ini kalau misalnya kayak gini sama-sama bilang Annyeonghaseyo, kan sama-sama pergi ya. Selamat jalan gitu loh. Annyeonghaseyo atau jalga gitu kan, kalau misalnya di drakor teman-teman suka denger kayak gitu paling ya. Nah, kalau misalnya kondisinya sama-sama pergi, yang satu pergi ke tempat mana, yang satu pergi ke tempat berbeda gitu kan, sama-sama jalan, nggak ada yang diam di tempat. Nah, kalau kayak gini teman-teman sama temannya misalnya bisa bilang Annyeonghaseyo gitu, selamat jalan. Nggak ada yang tinggal di tempat kan, karena semuanya sama-sama pergi gitu. Annyeonghaseyo. Nah, kalau misalnya tadi saya ulangi lagi, kalau misalnya salah satu ada di tempat, bisa bilang yang di tempatnya yang perginya bilang Annyeonghaseyo. Nih, selamat tinggal. Nah, nanti kata yang diem di tempatnya bilang ke teman yang perginya itu Annyeonghaseyo, jalgayo gitu ya. Jalga kalau misalnya orang tua ya, atau sama-sama teman nih jalga atau jalgayo atau Annyeonghaseyo gitu ya. Nih, silakan teman-teman salin ya. Kalau sudah saya hapus ya. Nih, terus ada lagi nih, pas makan. Saat makan gimana? Siksa halte atau saat makan. Pas makan ini sebelum ya, siksa John. Sebelum makan bilang 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. Selamat makan, ini artinya selamat makan ya. Kalau setelah siksa hu atau setelah, bisa bilang 잘 먹었습니다. Terima kasih, artinya kita mengucapkan terima kasih. Saya sudah makan dengan enak gitu ya. Terima kasih, intinya ini sama aja kayak terima kasih atas makanannya gitu loh. Nih, kita lihat kan mirip ya, ini sama-sama mokta, jal mokta, tapi bedanya kalau sebelum pakai get
akan ini artinya udah masuk ke munbob ini ya, atau tata bahasa. Get tuh akan. Terus kalau ought sudah artinya. Ought. Bedanya ini ya, get sama ought. Jal 먹겠습니다. Kalau sudah bilang jal 먹었습니다. 배불러요 잘 먹었습니다 gitu loh. Terima kasih atas makanannya gitu. Kalau ini jal 먹겠습니다 ya, get. Kalau sebelum bilangnya get, setelah ought. Jadi ulangi lagi, kalau misalnya teman-teman lagi makan, misalnya ke orang yang ngasih kita makanan, jal 먹겠습니다. Terus kalau misalnya setelah makan, jal 먹었습니다 gitu ya. Silakan ditulis. Nih, kalau sudah, saya akan lanjutkan. Sudah ya, saya anggap sudah ya. Saya hapus nih. Terus ada lagi permisi gitu ya. Excuse me. Kalau nggak salah gini kan bahasa Inggrisnya. Excuse me. Permisi gitu kan. Bahasa Koreanya 실례합니다. Ini permisi ya. 실례합니다. Ya. Ini terus ada lagi kalau berterima kasih gimana? 감사합니다. 감사 itu terima kasih, 감사합니다. Atau 고맙습니다. Terima kasih ya ini. 고맙습니다. Nanti yang balasnya gimana? Yang jawabnya 아니에요. 아닙니다 gitu ya. It's okay gitu. Misalnya pokoknya makasih aja, kegiatan yang apa ya, kita tuh harus mengucapkan terima kasih gitu. Misalnya saat dikasih bisa bilang 감사합니다, 감사해요 atau 고맙습니다, 고마워요. Nih nanti orangnya bakalan bilang 아니에요, 고맙습니다, 아닙니다 gitu ya. It's okay, nggak apa-apa gitu loh. Sudah ya. Nah baik, paling itu saja mengenai greeting atau insa. Gitu ya. Silakan teman-teman diulang-ulang sambil speaking, sambil mengucapkan, melafalkan, sambil ditulis ya, biar lemes juga teman-teman bisa semakin pede untuk bercakap-cakap menggunakan bahasa Korea begitu. Baik, saya untuk di bagian greeting saya cukupkan sampai sini ya. Kita masuk ke bagian ketiga nih, grammar ya. Ini saya hapus. Kita masuk ke bagian ketiga. Udah berapa menit ini? Udah 12 menit ya. Nih, saya masuk ke bagian ketiga. Mengenai munbob nih. Munbob itu artinya tata bahasa atau grammar ya. Nah, kita lihat contoh berikut ini. Yesi, yemun. Contoh. Nih, saya pakai bahasa Indonesia dulu ya. Saya makan bakso. Lihat ya. Saya kan subjek, makan predikat, bakso objek kan, SPO. Kalau di Korea itu dibalik. Kalau ini Indonesia kan. Kalau bahasa Korea tuh dibalik. Subjek dulu, baru objek, nah terakhir predikat. Seperti itu. Nah, di sini misalnya saya. Di sini ada partikel gitulah ya, mungkin maksudnya. Partikel di sini yang mengikuti subjek ada i atau ga, terus ada en atau nen. Itu nggak ada artinya, cuman partikel aja ya, partikel yang biasanya dipakai untuk menggabungkan subjek gitu loh. Kayak misalnya
saya. Jo, jonen atau jega. Ini sama-sama saya ya. Ini subjek. Artinya saya. Terus misalnya apa tadi, baso. Anggap aja karena baso bahasa Indonesia jadi nggak ada bahasa Koreanya ya. Baso. Nah, di sini ada partikel lagi eul atau rel. Nanti kita satu-satu ya bahas. Terus di sini di predikat belakangnya biasanya menggunakan aya oyo atau semnida. Semnida. Gitu ya. Nah, gimana cara membuat kalimatnya? Nih, tadi patokannya apa? Ini ya. Rumusnya adalah subjek, objek, predikat. Nih, sekarang kita bahas satu-satu. Ini silakan ditulis. Kalau misalnya sudah ditulis, saya mau hapus ya. Tadi apa rumusnya? Subjek, objek, tambah predikat. Nih, saya misalkan ya. Jonen atau jega, basorel, maaf salah. Jonen, basorel, moksemida. Nih, atau bisa aja ini pakai i atau ga. Jega, saya ya ini subjek. Basorel, nih basorel. Nah, ini karena nggak ada bacim, teman-teman tahu kan bacim? Bacim opsi ya. Nggak ada bacimnya, pakai rel. Kalau ada bacim, pakainya gitu ya. Nih, terus ini ada apa ini? Tadi apa? Objek ya. Terus moksemida. Bisa aja pakai mogoyo. Ini titik mogoyo. Ini dia bisa pakai aya oyo atau pakai semnida. Ini saat formal ya. Pakai formal. Biasanya pakai semnida. Terus aya oyo. Ini saat tidak formal ya. Nah, ini juga sama nih. Tadi kan Pak, kalau subjek ada i atau ga. I atau ga. Terus ada juga en atau nen. Ini sebenarnya sama sih. Nah, biasanya kalau di kalimat nih di paragraf, pertama kali muncul adalah i atau ga. Ya. Kalau setelahnya yang kedua biasanya pakai en atau nen. Nih, ini biasanya dipakai setelahnya ya. Nanti kita ambil contoh yang soal ini. Terus yang tadi el atau rel, kalau misalnya si kalimatnya kita ngambil contoh apa ya? Kita belajar munbob misalnya. Nih, saya ngambil contoh yang el ya. Ini udah belum nulisnya? Kalau sudah saya hapus nih ya. Saya anggap sudah aja biar waktunya nggak lama ya. Nih, kita belajar tata bahasa. Nah, gimana kalimatnya? Di sini kan ada kita sebagai subjek, ada predikat,
ada objek kan ya gitu. Kalau misalnya kita ubah ke dalam bahasa Korea, maka ditukar ya. Ininya jadi subjek tambah objek tambah predikat. Misalnya kita itu uri. Uriga. Tadi apa? Tata bahasa Korea. Uriga. Hanguk munbobel. Ini Hangul ya. Uriga. Salah. Saya hapus. Uriga. Munbobel. Bewoyo. Atau beum nida. Ini atau bisa aja urinen, munbobel, bewoyo, beum nida. Ini belajar artinya. Ini grammar atau tata bahasa. Urinen, kita. Uriga juga sama kita ya. Uriga munbobel bewoyo. Urinen munbobel beum nida. Nah ini ya, aya oyo. Terus ini semida imida. Nah di sini kan teman-teman lihat ya, munbob. Munbob kan ada bacimnya ya. Karena ini ada bacim isem. Oke, ada bacimnya. Pakainya adalah el. Pakainya el. Seperti itu. Bisa ya, bisa dimengerti ya. Nah, seperti itu teman-teman. Silakan ditulis urinen munbobel bewoyo beum nida. Seperti itu ya. Udah ditulis. Kalau misalnya sudah, saya hapus nih. Dah. Paling kayak gitu teman-teman. Nah, kalau misalnya di teman-teman lihat mau berkenalan nih ya. Tadi kan kita udah udah mengenal nama-nama nara atau negara. Nih, terus ada profesi ya. Profesi atau jikob. Yuk kita bikin percakapan gimana misalnya. Misalnya saya kan namanya Maya. Misalnya gini. Misalnya saya annyeonghaseyo. Berkenalan ya ini ya. Jagisoge nih. Annyeonghaseyo. Halo. Gak lagi. Saya lagi ya. Jonen. Atau jega. Mayaeo. Atau Maya imida. Maya imida. Jonen. Indonesia. Maaf ini salah. Jonen. Indonesia 사람이에요. 저는 인도네시아 사람입니다. 만나서 반갑습니다. Itu ya biasanya kalau perkenalan. 안녕하세요. 저는 마야입니다. 저는 인도네시아 사람입니다. Indonesia 사람입니다. 만나서 반갑습니다. Artinya 안녕하세요. Halo. Terus 저는 atau 제가 마야예요. 제가 마야입니다. Artinya saya Maya. 저는 인도네시아 사람입니다. 저는 saya
adalah orang Indonesia. 저는 Indonesia 사람입니다. Lalu nice to meet you, biasanya kan gitu ya kalau berkenalan. 만나서 반갑습니다, 만나서 반가워요 gitu ya. Silakan teman-teman tulis kalau sudah, saya hapus. Saya hapus ya. Nih, ulangi lagi, nice to meet you apa? 만나서 반갑습니다 atau 반가워요. 만나서 tuh bertemu. Nih, banggapta tuh dari banggapta ya. Artinya senang. Bukan bertemu senang, tapi dibalik. Senang bertemu atau nice to meet you. Seperti itu. Nih, ulangi lagi ya. Silakan teman-teman, misalnya namanya siapa? Misalnya namanya Rina, teman-teman. Terus teman-teman orang Malaysia misalnya. Gimana kalau misalnya mau berkenalan dengan nih, Rina? Yuk kita latihan. Rina orang Malaysia. Berarti gimana? 안녕하세요 gitu ya. Halo. 저는 리나예요. nih, 저는 Malaysia 사람 이에요. 만나서 bangawoyo. Salah, karena ayah oyo ya semuanya harus sama. 만나서 bangawoyo. 안녕하세요. 저는 리나예요. 저는 말레이시아 사람이에요. 만나서 bangawoyo. Silakan teman-teman ulangi. Misalnya siapa namanya? Roni misalnya. 안녕하세요. 저는 ron이에요. 저는 Indonesia 사람이에요. 만나서 bangawoyo. Atau kalau misalnya pakai emmida, 안녕하십니까. bisa pakai 안녕 하십니까. 저는 리나입니다. 저는 Indonesia 사람입니다. Silakan teman-teman sambil latihan ya. 저는 Indonesia 사람입니다. 만나서 반갑습니다. Kayak gitu. Silakan teman-teman dilatih ya. Nih. Terus ada apa lagi? Saya rasa oh iya, yang soal ini ya, soal bertanya. Misalnya nih, nama saya Maya. Saya seorang mahasiswa 대학생. nih, atau IRT. Nih, terus ada orang nih, tiba-tiba di jalan ada orang nanya saya. Udah misalnya udah nanya, nama saya Maya gitu ya. Terus dia penasaran, saya tuh jobnya apa sih? Saya profesinya apa? Orang itu nanya ke saya gini, Maya Sinen, 주부인가요? atau 주부예요? nih, bertanya ya. Maya Sinen 주부예요. Ini apa tadi yang di awal? Jubu itu ERT ya. 대학생 mahasiswa. Terus kata saya gimana? Nah, tuh itu saya ya.
아니요. nih, 저는 대학생입니다. atau 아니요, 저는 주부 아니에요. Gini ya. Misalnya teman-teman ditanya nih, misalnya ada orang nanya ke saya nih ya, Maya 씨는 주부예요? Apakah kamu seorang ibu rumah tangga? Terus saya jawabnya apa? Bukan, ternyata anggap aja saya belum nikah ya, saya masih mahasiswa misalnya ini mah. 아니요, 저는 대학생입니다. Bukan, saya seorang mahasiswa. Atau 아니요, 저는 주부 아니에요. 저는 대학생입니다. Gitu ya. 마야 씨는 주부예요? 아니요, 저는 주부 아니에요. Terus apa? Terus apa dong? Kamu apa? 저는 대학생입니다. Atau 저는 대학생이에요. Gitu ya. Nih, misalnya apa? Ada yang nanya lagi nih ke teman-teman. Teman-teman tuh disangkanya seorang dokter ya. Misalnya si Rina tadi disangkanya adalah dokter atau Eisa. Ternyata dia tuh bukan dokter tapi guru. Maka gimana coba? Nih. Bukan. Misalnya saya ya, Maya nanya, Rina 씨는 maaf salah. Rina 씨는 nih 의사예요. Terus kata si Rinanya apa? 아니요. 저는 의사 아니에요. Tapi 아니에요. 저는 선생님이에요. 선생님 이에요. Bisa ya. Atau misalnya kalau benar ternyata dugaan dia tuh benar, misalnya Rina 씨는 선생님이에요. Rina 씨는 misalnya ternyata dia tebakannya benar, 선생님이에요. Oh, benar. 네. 맞습니다. misalnya. 네, 맞아요. 저는 gak jelas ya. 저는 langsung ini ya. Oh ya, ini tah. 네, 맞아요. 저는 선생님이에요. Terus saya tuh benar, misalnya nebak si Rina tuh benar guru gitu loh. Rina 씨는 선생님이에요. Kata Rinanya, 네, 맞아요. 저는 선생님이에요. Iya, betul. Saya seorang guru. Kayak gitu ya, teman-teman. Ini sebetulnya ada di mana ya? Di modul kalau nggak salah antara halaman 8 atau 9. Ini semuanya ada. Jadi semua materi yang saya sampaikan sebetulnya intinya sama kayak di modul ya, cuman saya bahas sendiri gitu loh. Nah, baik. Paling materi hari ini cukup sampai di sini aja ya. Ulangi lagi. Jadi kesimpulannya kita hari ini belajar mengenai apa tadi? Jagisoge ya. Gimana cara kita berkenalan? Jagisoge, terus ada belajar greeting juga, insamal. Sampai belajar ke apa tadi? Belajar munbob sederhana ya. Nah, nanti kalau sempat saya tambahkan di deskripsinya bagaimana membedakan antara i atau ga, terus en atau nen, sama el
atau rel misalnya ya. Nanti saya tambahkan di description box atau saya edit di sebelahnya biar teman-teman bisa membedakan cara menggunakannya ya. Perlu diingat kalau dalam bahasa Korea itu dibalik, bukan subjek, predikat, objek, tetapi subjek, objek, tambah predikat, seperti itu ya. Baik, cukup sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga berguna ya. Kalau misalnya ada yang nggak paham, yang kurang mengerti, masih bingung, silahkan teman-teman tanya, boleh di komentar atau di WA ya, WA saya. Terima kasih teman-teman sudah mampir ke video ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau misalnya penjelasannya masih ala kadarnya dan apa sih itu membingungkan, boleh ditanya kok, bebas, boleh dikritik atau saran bebas ya. Nah, saya minta dukungannya dari teman-teman untuk subscribe berlangganan ya, agar saya bisa bersemangat untuk membuat konten yang lebih bermanfaat. Juga boleh kalau misalnya suka, oh iya bisa tahu nih gambarannya video ini, bolehlah kasih jempolnya ya. Kalau enggak juga gak apa-apa, gak maksa gitu. Tapi jangan lupa ya, jangan lupa sekali lagi mohon dukungannya dengan cara subscribe berlangganan. Terus kalau misalnya ada saran nih teman-teman apa gitu, pengen lebih detail atau dikit-dikit dong biar bisa mengikuti, boleh request ya, di komen aja silakan, atau mau nanya apapun seputar Korea juga silakan. Oke, baik, terima kasih teman-teman sudah mengikuti dari awal sampai akhir ya. Sugohasemnida, sugohasemnida, gosengasemnida ya. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.